Selamat jumpa kembali kepada teman-teman semua kelas 7 dan selamat bertemu melalui pembelajaran agama kita pada saat ini. Baik, kepada teman-teman, terima kasih bagi yang sudah ikut bergabung dalam doa pembukaan melalui community meeting ini untuk membuka pembelajaran agama kita pada saat ini. Kepada teman-teman semua, kita sudah siapkan buku agama kita. Tema kita pada saat ini yaitu mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Coba dilihat teman-teman halaman 52. Sedangkan minggu lalu kita sudah berbicara atau membahas tentang perempuan dan laki-laki itu sederajat, ya. Sekarang mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Halaman 52. Teman-teman semua, pernahkah kalian atau kita semua mendengar istilah perempuan sejati atau laki-laki sejati? Suster berharap sudah pernah. Bagi yang belum, ya nanti akan kita bahas lagi. Sejati maksudnya itu murni atau asli atau yang sebenarnya. Tahukah kita semua apa kriteria yang menyebabkan mereka atau perempuan dan laki-laki itu dapat disebut sejati? Nanti akan kita bahas lagi, ya. Ada baiknya kita juga bersama-sama teman yang mungkin sekarang belum bisa karena sekarang kita daring, dan kita sudah mengingat pernah kita mengalami bersama teman pada waktu di kelas 6 SD, ya. Mencoba memikirkan jawaban pertanyaan yang di atas, ya. Pertanyaan yang di atas, apa yang tadi itu? Kita mendengar istilah perempuan atau laki-laki yang sejati. Apakah kita tahu kriteria yang menyebabkan mereka itu dapat disebut sejati? Kita kan sering mengatakan, oh kawanku inilah pria yang sejati. Dia memiliki sifat ini. Ini temanku, ini perempuan, dialah perempuan yang dikatakan sejati karena dia memiliki sifat yang seperti ini. Baik teman-teman semua, ya, kita akan memikirkan bersama sejauh apa yang kita alami. Tetapi istilah sejati itu sendiri sifatnya relatif atau mutlak atau seutuhnya penuh. Karena di dunia ini tak ada yang benar-benar sejati selain dari Allah sendiri, ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin yang lebih penting kita pikirkan saat ini adalah bagaimana cara dan bentuknya agar sebagai perempuan atau laki-laki kita dapat hidup secara membanggakan, mengagumkan, dan bermakna bagi sesama dengan tidak melanggar kodrat, ya. Baik teman-teman, minggu lalu kita sudah mengetahui apa saja kodrat perempuan dan kodrat laki-laki, ya. Sedangkan kodrat itu ketentuan yang tidak bisa ditukar, ya, ataupun dirubah. Minggu lalu sudah kita bahas. Misalnya untuk perempuan itu haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu kodrat perempuan yang sesungguhnya, ya. Ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Ini yang tidak bisa ditukar misalnya, ya. Begitu juga laki-laki. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang kodrat laki-laki apa saja, ya. Nah, sekarang coba untuk teman-teman semua
lihat halaman 53. Halaman 53 nanti diisi dulu ya. Kriteria perempuan sejati. Syarat-syarat. Kriteria laki-laki sejati. Perempuan laki-laki sejati. Ya, ada sering kita dengarkan apa-apa saja perempuan yang sejati itu ciri-cirinya. Misalnya jujur dan bisa dipercaya, ya, bijaksana, bertanggung jawab. Misalnya ya, laki-laki misalnya jujur, mengatakan yang benar, berani, ya, bertanggung jawab dan yang lain-lain. Nanti teman-teman diisi dulu ya kolom halaman 53. Baik, untuk berikutnya teman-teman semua, bagian kedua, coba dilihat bukunya halaman 53 ini ya. Bagian kedua, panggilan Allah untuk mengembangkan diri menjadi perempuan dan laki-laki. Panggilan Allah untuk mengembangkan diri menjadi perempuan dan laki-laki sejati. Allah menciptakan manusia seturut citranya. Manusia diciptakan secitra dengan Allah karena kasih. Cinta Allah yang begitu besar kepada manusia. Nah, sekarang bagaimana manusia menanggapi cinta Allah itu? Bagaimana kita sendiri menanggapi cinta Allah itu yang diciptakan secitra dengannya? Kita sudah mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, oleh Allah. Kita itu harus memang benar-benar perempuan atau laki-laki sejati, ya, yang sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan kepada kita. Inilah juga yang ditegaskan oleh yang ditekankan di dalam Katekismus artikel 2335. Ini bacaan-bacaan ini ya, Katekismus di sini dikatakan sebuah buku yang disusun oleh para uskup dan itu bersumber dari kitab suci, ya. Dikatakan di sana manusia laki-laki dan perempuan dipanggil menunjukkan atau memenuhi kodratnya sebagai manusia. Bahwa laki-laki dan perempuan dipanggil sebagai citra Allah. Yang dipanggil menunjukkan atau menampilkan citra Allah yang ada dalam dirinya. Kita sudah tahu ya, kalau kita itu citra Allah, gambaran Allah, maka kita pun harus hidup sesuai dengan citra yang dikehendaki oleh Allah. Maka setiap manusia mempunyai panggilan untuk memancarkan dirinya sebagai citra Allah, memancarkan diri kita sebagai citra Allah. Baik, kepada teman-teman semua, nanti dibaca ada di sini beberapa 5 artikel yang bersumber dari kitab suci. Dan ini isi dari buku Katekismus, ya. Ada buku Katekismus. Ini tambahan untuk semakin mengenal bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang sejati, ya. Allah menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Maka panggilan agar kita mengembangkan diri entah sebagai perempuan atau laki-laki, terutama agar kita semakin mampu menampilkan dan memancarkan gambaran Allah, ya. Dalam Katekismus tadi, Gereja Katolik artikel 2335, perempuan atau laki-laki harus mampu memancarkan citra, gambaran dari kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Apakah kita sudah lemah lembut atau pernah lemah lembut atau terus kasar? Kita masing-masing merefleksi diri. Wujud mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki dengan menjaga kesucian diri. Kesucian diri baik itu fisik maupun secara rohani, ya. Dalam Katekismus yang berikutnya
2342 sampai 2345, dilihat bukunya halaman 54, boleh dibaca ya. Santo Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 13 sampai 20, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini ya. Tubuh merupakan sarana kehadiran Allah dan sarana mewujudkan kehendak Allah, yakni tempat Roh Allah hadir dan berkarya dalam diri manusia. Dalam diri kita ini Allah yang berkarya. Maka kita harus mendengar suara Allah lewat suara hati kita. Suara hati yang berasal dari Allah itu adalah suara yang baik, bukan godaan-godaan yang jahat ya. Kalau ada suara di dalam hati kita untuk menggoda-goda yang melakukan kejahatan, itu suara setan ya. Maka kita tidak hanya perlu menghormati tubuh kita, melainkan dirawatlah tubuh ya. Dan menggunakan tubuh kita sesuai dan demi kemuliaan Allah sendiri. Merawat tubuh kita semua sudah tahu ya. Tuhan memberikan tubuh kita yang baik dan sempurna, maka kita bertanggung jawab merawatnya. Misalnya tubuh yang diberikan Tuhan ini kita rawat dengan makan, istirahat, lalu kita juga butuh kebersihan ya. Jangan merusak. Misalnya kalau merusak itu merokok, tidak peduli kebersihan, bahkan bisa mengisap sabu-sabu, itu sudah melanggar ya. Jangan sampai seperti itu teman-teman, itu tidak baik. Itu namanya sudah merusak ya tubuh kita. Untuk mengembangkan diri dapat juga kita melakukan berbagai pengetahuan, misalnya belajar. Itu yang mengembangkan diri, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan ya. Keterampilan kita apa yang sebenarnya, niat ataupun bakat kita itu dikembangkan. Itu tujuannya untuk mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki ya. Sehingga kelak nanti kita dapat juga berperan sebagai seorang ibu ya, dan seorang bapak yang baik ya. Itulah baik semua teman-teman. Kalau tadi sudah Suster menyampaikan beberapa ciri perempuan yang sejati itu, jujur ya, dipercaya, pandai mengelola misalnya usaha ya, bijaksana, cerdas, punya banyak akal, dan bekerja keras, bukan santai-santai ya. Dia penuh kasih, lemah lembut ya. Laki-laki sejati juga dikatakan itu jujur, mengatakan yang benar, berani dalam kebaikan, bertanggung jawab. Misalnya kita itu seorang pelajar ya, kita harus bertanggung jawab untuk belajar ya, bagaimana supaya dapat membahagiakan keluarga kita dan juga kita dapat mengembangkan diri kita. Maka kita bertanggung jawab dengan belajar, tekun ya. Tekun itu bisa terus menerus, misalnya membaca buku, dia tekun membaca. Lain kalau rajin itu bisa hanya sebentar saja rajin, besok tidak. Maka lebih baik tekun ya. Lalu tabah ya. Tabah ini bisa juga dikatakan karena kita banyak mengalami macam-macam peristiwa, maka kita harus tabah dalam menjalaninya ya. Kira-kira itu ciri-ciri untuk laki-laki ya. Nanti untuk teman-teman semua, Suster tidak membacakan sekarang, tetapi baca sendiri nanti. Ada di sini ya, sejenis refleksi dan ada cerita ya. Halaman 55. Menjadi perempuan atau laki-laki sejati tidak dapat sekaligus jadi
Kalian perlu melatih diri seperti yang tergambar dalam cerita ini. Dalam cerita ini ya, yang kesejatian itu tidak dikatakan datang sekaligus, melainkan harus dilatih seperti cerita ini. Baik, untuk semua teman-teman nanti dibaca ceritanya ya. Suster akan tetap mengirimkan nanti tugas-tugas kita. Sampai di sini dulu, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak, tetap semangat belajar, Tuhan memberkati.